rapat dan saya ditunjuk sebagai wakil ketua panitia. Karena hari itu kita hampir sekitar 100 orang yang ada dalam lapangan. Siapa lagi yang mau bantu mereka? Kita datang dengan kerendahan hati, tanpa pamrih, tanpa dibayar. Yang pastinya sahabat polisi ini ada untuk bagaimana mendukung semua kinerja-kinerja kepolisian yang untuk masyarakat. Dampak untuk kita terpapar itu besar sekali. Nanti waktu kita masuk baru akhirnya di situ terjadi ada kita dimaki, kita dilempar makanan kita. Mari kita jaga bagaimana supaya tidak ada lagi pandemik yang ada di Papua Barat COVID-19 ini dengan cara menjaga jarak, mencuci tangan kalau mau keluar, dan pakai masker. Tuhan menciptakan kita untuk berpikir hal yang baik. Jadi pemerintah memberikan aturan seperti memakai masker, mencuci tangan. Mari kita masyarakat, mari kita sama-sama menolong dan mengikuti anjuran pemerintah supaya COVID-19 ini bisa hilang di kita, khususnya di Indonesia, khususnya di Papua Barat, supaya Bapak Ibu tidak terdampak lagi dan kita punya aktivitas bisa kembali seperti normal lagi. Saya yakin dan percaya kita sama-sama bisa perangi hoax. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dalam podcast Kaki Tanah Papua. Pace-mace, om tante, kakak, adik, semuanya. Kita akan berbincang tentang keterlibatan orang-orang hebat di dalam situasi pandemi beberapa waktu lalu. Bersama kita telah hadir dua narasumber. Satu, Ketua Umum Gerakan Masyarakat Papua Anti Narkoba, dan satu lagi Ketua Sahabat Polisi Indonesia Provinsi Papua Barat. Bukan hanya mereka, tapi anggota-anggotanya juga digerakkan bersama-sama dengan Brimob Polda Papua Barat saat itu, ya kan, untuk menjadi pelayan-pelayan di masyarakat. Baik, sahabat Kaki Tanah Papua, pace-mace, om tante, kakak adik semua, langsung kita berkenalan dengan kedua narasumber kita. Sebelah kanan, ya kan. Hai, kakak Ian, anak muda Papua yang luar biasa ini. Ini kalau nggak ketutup masker nih ganteng loh. Makasih. Kami nggak, sudah punya istri ya. Baik, Kak Ian, bisa perkenalkan diri. Saya perkenalkan, nama saya Yan Andreas Warwai. Ya, saya salah satu ketua organisasi yang ada di Papua Barat. Saya punya ormas namanya Gerakan Masyarakat Papua Anti Narkoba. Itu ormas dia setingkat nasional. Yang saya bentuk, kenapa? Karena saya juga anak Papua, saya bisa berdiri di saya punya tanah sendiri, menyelamatkan kita punya generasi. Namun saya tidak bisa jalan sendiri, saya harus bekerja sama dengan beberapa organisasi yang ada di Provinsi Papua Barat, termasuk sahabat saya juga, teman-teman dari sahabat polisi. Kita yang sering jalan sama-sama, berikan motivasi sama-sama. Saya juga. Iya, termasuk Pak Toto yang orang luar biasa yang selalu memberikan dorongan dan support kepada saya. Siap, Pak Ketua Umum. Ya, saya juga salah satu mahasiswa di Sekolah Hukum di Manokwari. Ada beberapa jabatan yang kita pegang, cuman hari ini saya datang dengan kapasitas saya sebagai Ketua DPP, Ketua Umum Gerakan Masyarakat Papua Anti Narkoba. Terima kasih. Siap, baik. Ya, satunya lagi ini orang luar biasa sekali, orang lapangan. Beliau adalah seorang orator murni, ya kan, penggerak massa yang luar biasa. Ya. Kakak, kenalan dulu dong. Baik. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Jalil Lambara sebagai Ketua DPW Sahabat Polisi Indonesia Provinsi Papua Barat. Pertama-tama saya juga mengucapkan terima kasih kepada Kaki Tanah Papua yang telah memberikan kesempatan untuk kami juga bisa hadir di sini, sekaligus juga memperkenalkan sahabat polisi Indonesia di seluruh yang ada di masyarakat Provinsi Papua Barat, bahwa kami hadir dari masyarakat untuk Polri sesuai dengan visi misi kami, bahwa kami juga bekerja
bagaimana bisa mendekatkan masyarakat dengan Polri itu bisa bersahabat. Iya. Oleh karena itu mungkin saya sebagai Ketua DPW, saya mengapresiasi dari teman-teman Kaki Tanah Papua yang telah bisa mengundang saya dan rekan terbaik saya yang selalu berjalan bersama-sama dan bilang bagaikan pacar bisa berjalan bersama terus. Ya, jadi mungkin gambaran kami adalah organisasi nasional, saya dipercayakan oleh Ketua Umum Sahabat Polisi Nasional untuk menjabat sebagai Ketua DPW di Provinsi Papua Barat. Oke, baik. Ya, terima kasih. Luar biasa nih ya. Ini adalah organisasi-organisasi yang ada di tanah Papua. Sebenarnya relawan dapur umum itu bukan hanya 2 organisasi ini, ada banyak organisasi di sana yang datang sebagai relawan. Tidak ada tidak ada motivasi lain, mereka datang membantu dengan kapasitas masing-masing dan kita menjadi satu gerakan yang besar saat itu, satu gerakan yang besar yang saya sendiri sempat merasakan kehadiran mereka. Baik, saya ke Kak Yan dulu, Kak Yan, salah satu anak muda Papua, ya kan. Saya tahu di sana itu tidak ada duitnya tuh dapur umum tuh, iya kan? Benar sekali. Iya. Motivasi apa sih yang membuat Kakak Ian dan kawan-kawan itu bersedia bergabung dengan teman-teman dapur umum saat itu? Jadi sebenarnya itu tidak ada masuk dalam kita punya schedule. Semua itu terjadi begitu saja. Jadi ceritanya itu kita dipanggil Brimob. Jadi selama ini kan kita ada selalu bernaung di bawah Dirbinmas Polda. Iya. Cuman hari itu kita berapa organisasi dipanggil saat Brimob. Terus saya yang dalam hati saya bilang, ini ngapain di sana? Pas itu pandemi lagi tinggi-tingginya. Iya. Suruh terus akhirnya saya suruh utus 2 orang bawahan saya pergi ke sana. Ternyata program dari Buina, Iya. Brimob untuk Indonesia itu mereka buat satu dapur lapangan, tetapi mereka tidak bisa jalan sendiri. Mereka mau komunikasi harus dengan bergabung dengan organisasi dan ya puji Tuhan hari itu saya ada di situ 2 hari saya ada di situ di Sat Brimob, kita rapat dan saya ditunjuk sebagai wakil ketua panitia. Karena hari itu kita hampir sekitar 100 orang yang ada dalam dapur lapangan. Jadi walaupun kita tidak dibayar, tapi karena posisi pandemi begitu, saya tahu bahwa mungkin Bapak Ibu yang sempat nonton, yang sudah pernah alami kena COVID itu, dia punya menderitanya itu seperti apa, pasti Bapak Ibu sudah rasakan. Dan ini salah satu abang saya juga, saya itu, ya dia sih sampai saya antar makan ke beliau pun juga, beliau bilang, Anda usah kasih ke orang lain, tetapi karena kita punya hati, saya tahu bagaimana menderita, mau beraktivitas tidak bisa, dibatasi, semua dibatasi. Terus ya siapa lagi yang mau bantu mereka? Kita datang dengan kerendahan hati tanpa pamrih, tanpa dibayar, dengan panggilan ya akhirnya kita ada di dapur lapangan dan membantu meringankan beban-beban Bapak Ibu yang hari itu ya berapa bulan lalu ada dalam posisi drop karena COVID. Iya, baik, terima kasih waktu. Saya flashback ke belakang ya Bapak Ibu sekalian. Mace-mace saat badai COVID gelombang kedua di Manokwari itu sekitar bulan 6, 7, 8, 9 2021, saya salah satu orang yang terpapar. Saya nggak tahu terpapar dari mana, saya nggak tahu. Waktu itu saya terpapar dengan istri saya terpapar. Nah, saat saya menjalani isolasi mandiri saat itu, teman-teman membuka dapur lapangan karena saat itu di Manokwari ribuan keluarga yang menjalani isolasi mandiri. Makanya lahirlah ide gagasan dari Bapak Dansat Brimob Polda Papua Barat saat itu untuk mendirikan dapur lapangan mengenai teman-teman relawan. Nah, nanti di episode berikutnya saya bergabung itu gara-gara itu, teman-teman. Pertama saya mendapat kiriman, saya sembuh, buka. Yang kedua saya bergabung sampai yang terakhir. Ya, saya ke Abang Jalil nih. Yang waktu itu memang luar biasa SPI Papua Barat. Salah satu Sri Kandinya juga itu kakak siapa? Yuli Sada. Terus kakak Ucup, Sawai, ya kan? Yusuf Sayori. Ya, Sayori ya? Yusuf Yusuf
Kakak Ucup siapa? Dia farmnya apa ya? Pak Sekretaris Kabupaten ya, Yusuf Sayor. Yusuf Sayo. Sayop ya, Kakak Ucup, Kakak Yusuf Sayop dan beberapa anggota SPI itu luar biasa sekali. Mereka di lapangan total. Ya. Nah, sama. Kalau saya nggak akan nanya motivasi sih kan, motivasinya bukan apa-apa. Dan ini ya untuk SPI sendiri, kakak SPI saat terjadi pandemi itu tantangan atau hambatan apa yang dialami oleh SPI dalam memberikan pelayanan, khususnya pelayanan informasi tentang COVID kepada masyarakat. Iya. Jadi pada saat itu sebenarnya jabatan saya sebagai Korwil sebenarnya pada saat itu. Oh, iya. Jadi Korwil untuk Indonesia Wilayah Timur. Iya. Karena kebutuhan mendasar dari organisasi harus ada terbentuk DPW. Iya. Jadi ketua umum menurunkan saya sebagai ketua DPW pada saat itu. Tapi laporannya DPC Manokwari sebagai mereka yang ada di dapur lapangan ada masuk terus ke saya dan pimpinan yang ada di pusat. Yang pastinya sahabat polisi ini ada untuk bagaimana mendukung semua kinerja-kinerja kepolisian yang untuk masyarakat. Seperti Pak Ketua Umum Genpan tadi sampaikan bahwa kita bekerja sesuai dengan hati nurani kita. Bekerja sesuai dengan prinsip kami sebagai bagaimana peduli terkait dengan kemanusiaan. Yang pastinya juga sesuai dengan pesan Ketua Umum kami bahwa mendukung semua program-program pemerintah nasional, mendukung semua program-program pemerintah daerah dan semua kebijakan-kebijakan kepolisian yang bagaimana untuk menyentuh kepada masyarakat. Terlebih berbicara terkait dengan pandemi COVID-19 ini, berbicara terkait dengan hal kemanusiaan. Oh itu iya. Jadi memang instruksi dari DPP itu jelas ya. Jelas, kita harus membantu program-program yang dilaksanakan oleh Polri. Salah satunya memang saya lihat CSPI itu selain di dapur ini hanya bagian kecil sebenarnya. Kemarin ketika setelah itu pun ada program-program vaksinasi itu teman-teman SPI juga luar biasa, ya kan, luar biasa di lapangan. Ya, Kakak Yan, Ketua Umum Gerakan Masyarakat Papua Anti Narkoba ini, saya salutnya sebenarnya ke GM-PAN itu, jujur aja. Rata-rata teman-teman itu ambil organisasi nasional itu yang sudah dibentuk sama teman-teman di pusat di Jakarta. Ini luar biasa lah. Luar biasa. Iya. Baru dia balik gitu kan, dia bikin nasional di Papua dulu. Dia bikin nasional. Nanti jangan ibu kota terus, main di Papua juga nasionalnya. Iya, keren tuh. Iya, Yan, saya lebih spesifik ke dapur umum. Hambatan atau tantangan apa kemarin sebagai wakil koordinator pasti tahu. Jadi sahabat kaki Tanah Papua, sebenarnya awalnya kami janjian dengan Bapak AKBP Kombespol ya. Kombespol Bapak Semi Taba ya. Roni Taba. Beliau adalah Dansat Brimob Polda Papua Barat saat itu. Tapi beliau keburu dipindah ke Polda Maluku, ya kan. Dan janjian mau bikin acara ini beliau sebagai leader waktu itu. Nah, terus kemudian beliau mengutus ke dua staf yang bertanggung jawab sebenarnya untuk kita berdiskusi ini, tapi sampai saat ini masih berkoordinasi dengan pimpinan langsung. Akhirnya kita relawan duluan, harusnya dari leadernya duluan baru relawan, tapi kita balik ya. Hambatan apa sebagai wakil koordinator dapur umum pertama nih yang dialami oleh teman-teman? Oke, baik. Kalau mau bicara hambatan itu hambatan begitu besar. Banyak, tapi kita banyak sekali, tapi kita tidak memikir hambatan itu. Dan hambatan yang paling terberat yaitu kita mau bertemu dengan mereka yang isolasi mandiri itu susahnya luar biasa. Iya. Mereka sangat tertutup. Nah, yang berikut dampak untuk kita terpapar itu besar sekali. Iya. Dan itu hal-hal itu yang kita alami. Terus kita pernah dikejar di masa juga karena kita masuk terus. Karena di satu kompleks mereka isolasi itu kan mereka pada diam semua. Jadi satu kompleks itu kalau ada yang tahu enggak apa-apa. Macam kita ada di Amban, daerah Amban itu ada beberapa orang itu terisolasi, tapi tetangganya enggak tahu. Iya. Nanti waktu kita masuk baru akhirnya di situ terjadi ada kita dimaki, kita dilempar makanan, kita datang ada yang lempar makanan, kita dimaki-maki dan segala macam. Dan itu tantangan yang luar biasa, dan tapi itu menjadi satu motivasi untuk bagaimana
Iya, waktu itu masa pandemi itu kita terus Iya. maju terus, dan puji Tuhan sampai masa pandemi itu setinggi itu, tapi sampai akhir-akhir kegiatan hampir dapur lapangan keempat itu sebagian besar dari relawan tuh sampai hari ini tidak ada yang kena COVID. Iya. Itu salah satu yang luar biasa, dan saya lihat bahwa perlindungan Tuhan untuk kita tuh sangat luar Iya. biasa. Ya, saya sekali lagi salut ini kepada Pak Dansat Brimob saat itu. Memang, jadi relawan itu sebelum masuk wajib swab antigen, Ya. difasilitasi oleh Brimob. Brimob, ya kan? Begitu pulang di swab antigen, ya di swab antigen dengan jaminan Bapak Dansat waktu itu kalau ada sampai yang terpapar, beliau yang akan bertanggung jawab untuk semuanya. Tapi alhamdulillah kan nggak ada kan? Nggak ada. Oh iya, satu lagi tuh yang paling berat itu kita yang itu antar makan langsung ke pasien isolasi tuh. Wah, itu sangat luar biasa dalam arti. Tapi Tidak ada APD nggak ada, kita nggak pakai ada. APD karena Kalau waktu itu standar. di saat itu kita kalau pakai APD itu menjadi masalah Jadi besar loh. masalah buat Dan teman-teman. itu menjadi satu tantangan yang luar biasa hari itu. Saya tidak pernah lihat orang kena COVID, tapi saya masuk di daerah di Reremi itu satu keluarga tuh orang sudah hampir sebulan tuh terpapar COVID. Itu matanya tuh sampai merah semua. Iya. Waktu kita datang mereka sangat-sangat mengucap syukur Terharu sekali. sekali. Karena kita datang juga ada vitamin yang kita bawa waktu itu. Iya. Dan dikasih, dan itu menjadi motivasi untuk mereka sembuh. Iya. Oke, baik, luar biasa. Ya, ini baru cerita satu sesi dapur lapangannya ada 4 episode, 5. Tapi kelimanya sebenarnya lebih ke Bencana, korban musibah bencana. ya, korban musibah. Ini 4. Itu satu sesi itu berapa ya? 10 hari ya? Kita ada yang 10 hari, ada yang 7 hari. 7 hari ya, seminggu. Nah, ini pertama didirikan itu saat puncak. Ini didirikan di Amban. Kelurahan Amban, Amban, ya. buta. Jadi teman-teman itu buta tentang data teman-teman yang terpapar. Nggak dapat data ini, data berada. Kita minta ya data dari Puskesmas waktu itu tidak Tidak file. bukan tidak valid. Mereka juga tidak semudah itu untuk Iya, memberikan data. memberikan Mereka takut karena saat awal-awal itu masih dianggap apa nih tabu ya, tabu. Jadi Tidak bisa mengeluarkan data sembarangan. Jadi teman-teman jalan dari informasi satu mulut ke mulut yang lain, betul. itu bisa mendistribusikan. Waktu itu dapur pertama itu 2 kali produksi itu berapa ya? Siang berapa? Pagi berapa? Pagi, kalau kita pagi itu 800, sore itu 800 lebih waktu itu. Ya, berarti produksi itu siang 1000, Iya. sore 1000 karena waktu itu relawan ya. Makan di situ Juga juga. makan di di situ situ. juga, Jadi kita ya. potong yang kita distribusi sekitar 800. Tapi kalau masak sekali jadi itu hampir 1000 lebih. 1000. Iya, itu dengan potensi yang terbatas. Nah, itu baik. Iya. Kakak Jalil ini seru nih. Saya bingung mau nanya apa lagi nih. Nah, ini Tanya nih. aja, Kak. Ini sebagai ormas yang terlibat juga dari awal sampai akhir. Iya. nih. Dukungan dari para pihak nih. Dari masyarakat, dari dunia usaha, dari pemerintah atau dari pihak-pihak lain Iya. terhadap gerakan-gerakan kerelawanan itu seperti apa? Jadi sebenarnya Pak Dansat Brimob pada saat itu, yaitu Kombes Pol Semireni Taba itu sebenarnya beliau sangat antusias untuk berbicara kemanusiaan. Betul. Yang pertama dia sebagai anak Papua yang Iya. peduli terhadap tanahnya sendiri dan seluruh masyarakat tanah Papua yang ada di Manokwari. Jadi karena dia akan berbicara terkait dengan kemanusiaan, dia mengambil inisiatif dan kreasi-kreasi bagaimana menyelamatkan masyarakat yang ada di Kabupaten Manokwari. Tetapi juga pasti berkoordinasi dengan pimpinannya, tidak mungkin Iya. tidak berkoordinasi. Iya. Nah, oleh karena itu kami dari sahabat polisi juga untuk bagaimana mendukung kinerja dari kepolisian, terlebih pada Dansat Brimob, kami turun langsung untuk mengambil partisipasi ke dalamnya. Iya. Seperti juga Pak Ketua Genpan tadi sampaikan, sempat dipanggil, kita kumpul duduk Iya. bersama. Kebetulan saat itu saya ada di Jayapura juga. Kebetulan saya tadi sampaikan tadi saya dulu Korwil, Iya. tapi saya ditempatkan sebagai ketua. Nah, jadi laporan ketua DPC dan seluruh pengurus DPC kepada saya sampaikan bahwa mereka akan buat dapur lapangan.
Nah, oleh karena itu sesuai tadi saya sampaikan visi misi kami adalah bagaimana mendekatkan masyarakat impor itu menjadi sahabat, berbicara terkait dengan kemanusiaan. Yang pastinya kami juga dari sahabat polisi mengapresiasi langkah dari Pak Kombes Pol Semironi Taba bagaimana berbicara kemanusiaan untuk menyelamatkan masyarakat Manokwari. Dapur lapangan ini sebuah gerakan yang diinisiasi oleh anak Papua yang menjabat sebagai salah satu pejabat utama di Polda Papua Barat, bisa menggerakkan potensi masyarakat itu luar biasa sekali. Termasuk saya pribadi waktu itu dengan teman-teman juga bergabung karena saya tersentuh. Nah ini kita lompat aja Pak Ketua, ini yang tahu persis ini. Satu, kedua, kita sebenarnya satu tutup ya kan? Iya. Sudah satu tutup karena potensinya sudah habis nih. Anggaran yang dialokasikan oleh Bapak Dansat waktu itu sudah habis. Hanya cukup sekitar 10 hari ya. 7 hari. 7 hari. 1 minggu 7 hari. Dengan hariannya itu bisa memproduksi 2.000 nasi kotak. Dibagikan habis ke masyarakat. Yeah. Terus kemudian istirahat. Istirahat itu sekitar 1 atau 2 minggu. 1 minggu. 1 minggu banyak sekali permintaan dari masyarakat untuk buka lagi, buka lagi dapur umum. Terus kemudian dibukalah dapur umum sesi kedua. Nih, saya masuk. Gabung saya gabung. Sudah sembuh dia. Sudah sembuh saya ya. sembuh, Saya ngajak. Tapi sudah periksa nggak? Sudah periksa dulu. Periksa. Sudah. Sudah. Jadi saya kita ajak periksa. waktu itu, saya Pak Toto gabung dengan kita. Jadi saya sembuh karena di dapur umum pertama itu saya dengan keluarga merasakan sentuhan dari pelayanan dapur umum pertama. Saya tersentuh, saya izin istri. Saat itu sebenarnya masih tinggi, pandemi masih tinggi. Masih puncak-puncaknya. Masih itu. puncak-puncaknya. Saya minta izin ke istri, saya gabung dengan teman-teman relawan, dikasih izin, akhirnya saya keluar, saya gabung dengan teman-teman. Ini dapur umum kedua dimulai, dibuka di tengah-tengah kota, yaitu di Gedung Wanita Manokwari. Dimulailah di situ dengan potensi relawan awal ditambah beberapa potensi relawan baru yang masuk. Bapak Semi waktu itu Dan Sat Brimob, uangnya sudah habis, dia tidak berhenti sampai di situ. hajar terus. Ya, dia kepikiran nih, kepikiran ya. Cari akal bagaimana Iya, kita nggak bisa dapat tidur cari ya, solusi iya. untuk cari Padahal, sponsor. kalau Bapak hadir nih keren nih, dia Waduh, bisa luar cerita. biasa. Jujur saya agak salut, maksudnya saya berkaca-kaca beliau menghubungi teman-temannya, akhirnya terkumpullah saat itu bantuan CSR dari para pengusaha di Manokwari. Tapi saya salutnya, beliau nggak mau mengelola dana ini. Iya. Beliau panggil teman-teman relawan, dibentuk tim lagi. Ini Bapak buka jalan, kalian kelola. Kalian kelola. Tapi tetap meskipun bukan anggaran beliau, tapi beliau keluar juga tidak sedikit. Semua akomodasi beliau yang keluarkan loh. Operasional segala macam. Kendaraan semua itu beliau yang tanggung jawab. Beliau dan mengutus beberapa sampai mobil pribadi semua kasih turun dengan mengutus. Ini yang kedua, itu kita mengelola anggaran dari para pengusaha. Ya, saya bukan bendahara, tapi saya sempat di rapat-rapat itu disinggung ada yang membantu 5 juta dan sampai puluhan juta. Terkumpul, kemudian dikelola oleh teman-teman, dinaikkan, jumlah produksinya dinaikkan. Ya, dinaikkan. Kakak Ihan waktu itu sebagai apa ya? Masih ketua, wakil ketua. Wakil ketua, masih karena wakil ketua. Panitianya tuh Pak Burhan waktu itu Pak dari Burhan, Brimob. ya. Dan Ki A ya. Iya. Danyon. Oh, Danyon A. Nah, sebenarnya Pak Burhan nih juga harus bicara sini nih. Pas dia cerita semua. Itu 1 minggu. Itu luar biasa sekali tantangannya. Kebetulan Pak Mas Toto sebut terkait dengan pada waktu itu ada bantuan dari pengusaha. Sempat saya cerita dengan pengusaha. Saya tidak nggak usah sebutkan di sini. Iya. Yang pastinya dia sempat ngomong gini. Dia bilang, ada ketua sahabat polisi. Saya apresiasi loh kalau langkah Pak Dansat Brimob. Beliau masih Pak Dansat ya. Iya. Pak Dansat Brimob karena dia berpikir bukan untuk dirinya sendiri, tapi dia berbicara bagaimana untuk menyelamatkan masyarakat. Karena itu dia bilang, saya nggak tanggung-tanggung beliau kalau minta, saya kasih gitu.
Tapi mohon maaf kata kalau yang lain saya mohon maaf kata saya nggak akan bantu karena mereka hanya berbicara kepentingan pribadinya mereka. betul. Karena itu dia bilang setiap beliau telepon tetap saya akan bantu. Karena dia berbicara terkait dengan kemanusiaan untuk masyarakat Manokwari. Itu yang pengusaha itu ngomong ke saya. Terbukti Bang, itu terbukti karena saat ada pengusaha yang nyumbang beliau nggak mau terima. Dia panggil bendahara, ketua, waktu itu dipanggil, beliau nggak mau nerima, ya kan. Bahkan sebenarnya banyak yang ngasih lebih, tapi beliau tolak. Ini murni kemanusiaan. Gitu. Kan waktu itu memang banyak beberapa orang yang memang membutuhkan beliau, tapi beliau murni. Ini kemanusiaan yang tidak boleh dicampur dengan hal-hal lain. Karena dapur lapangan kedua itu kita sudah lebih rapi kerjanya. Jadi ada divisi-divisinya. Kayak kementerian Jadi kita masuk ada divisi humas, divisi keuangan, divisi-divisi. Jadi perencanaan. Saya juga ada di dalam pada bantu mereka yang bagian perencanaan. Luar biasa. Kita kerjanya tuh struktur rapi. Jadi akhirnya yang kasih anggaran kemarin tuh kita tahu setiap pagi tuh uang berapa yang kita keluarkan, berapa yang kita belanja, itu terbukti, itu jelas ya, termasuk patotannya yang rajin tulis. Beliau tulis ini makanan ini keluar sekian begini. Itu luar biasa. Dan itu selesai kegiatan aneh setiap kegiatan terus aneh. Dan itu sangat luar biasa. Itu menjadi satu dorongan dan motivasi pelajaran untuk kita yang ada terlibat di dalam dapur lapangan. Kalau waktu itu ada orang masuk ke dapur lapangan itu sudah kayak kerjanya di kementerian profesional. Luar biasa. Jadi masuk disambut betulan. Nah, dan saya yakin inilah kerja-kerja inilah yang membuat Pemda Manokwari waktu itu mengalokasikan anggaran untuk dilanjutkanlah dapur lapangan yang ketiga. Karena bantuan dari pengusaha itu juga kurang lebihnya seminggu lebih berapa hari gitu. Karena hari Minggu kita kan libur ya, Sabtu, Minggu libur kita itu. Saya ingat kalau nggak sampai Rabu ya sampai Selasa habis. Jadi dari bantuan para pengusaha di Manokwari itu dikelola habis. Tapi produksinya udah mulai meningkat. Itu sekali produksi pagi sekitar 1.500. Iya, betul. Sore juga sekitar 1.800 atau 1.700. Sore itu lebih banyak dari pagi. Betul. Saya tahu karena moderator sendiri turun langsung. Karena beliau waktu itu saya koordinator distribusi. Saya kasih tanggung jawab beliau waktu itu koordinator lapangan langsung distribusi langsung. Jadi kalau keluar lewat saya dulu. Jadi tahu semua. Beliau catatan semua lengkap. Jadi berarti nggak perlu wawancara kita narasumber ini. Luar biasa. Itu luar biasa sekali. Baik, ini yang kerja-kerja rapi, profesional tadi, sehingga Pemda waktu itu percaya untuk menitipkan anggarannya dikelola oleh teman-teman. Dia lihat terbukti relawan. kan? Iya terbukti. Dan waktu itu masih puncak. Tapi udah mulai terbuka, waktu itu dari teman-teman ID, dari beberapa dokter udah mulai. Sampai mahasiswa itu orang datang dengan sumber. Itu saya sempat broadcast Bang gini. Jadi awal itu kita belum tahu nih nomornya siapa nih yang dipakai publikasi. Dapur umum kedua itu saya pun nomor pribadi, saya bikin flyer, teman yang bantu bikin flyer. Yuk bikin kita publikasi bagi keluarga atau siapapun yang terdampak waktu itu bisa menghubungi kami. Ternyata di dapur umum ketiga itu Pak Dansat lupa. Kalau dia di kantornya itu sudah punya IT yang canggih gitu. Dia sudah punya sistem komunikasi yang berbasis server gitu kan. Nah ini kita sudah mulai yang berbasis server itu di dapur umum ketiga. Dengan keterlibatan teman-teman yang sudah bagus. Nah, terima kasih sahabat kaki tanah Papua, Pak Cemace, Om Tante, Kakak Ibu sekalian. Sampai ketemu lagi di podcast kaki selanjutnya.